Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maaf atas keterlambatan ini. Jam 4 walaupun sudah jam 4 tetap yang namanya takdir yang nggak bisa dihilangkan. Makanya beberapa masjid yang Sidoarjo pokoknya kalau jamaahnya nggak mau nunggu batal sudah. Ya. Nah, saya pengen tahu tentang perjalanan. Saya harus berangkat sebelum asar, tidak mau. Saya kerja sampai jam 2, setengah 3 langsung berangkat. Bisa-bisa kecelakaan tengah jalan, ngantuk dan yang lainnya. Harus tidur dulu. Ya, jam 4 start. Ya, mudah-mudahan ini enggak mengurangi semangat kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita sampai pada bab idza tawajjahal muslimani bisayfihima. Bila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunuskan pedang mereka masing-masing. Kita telah mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," ya, kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Kalau yang membunuh itu masuk neraka, benar, wajar. Fama balul maqtul? Lalu apa yang menyebabkan orang yang dibunuh ini bisa masuk neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad arada qatla akhihi." Karena sebenarnya dia yang terbunuh itu juga sama-sama ingin membunuh saudaranya. Ya, sama-sama ingin membunuh yang lawannya, tapi dia lebih kedahuluan. Ya, ini di antara fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, banyaknya pembunuhan. Ya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, pembahasannya sekarang, kalau yang punya buku silakan dilihat halaman 52. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innal qatila wal maqtulu finnar." Kata Rasulullah bahwasanya orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل أخيه. Ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh kok bisa masuk neraka?" Ya, kata Rasulullah, dia sebenarnya ingin membunuh saudaranya. Min huna, dari ucapan ini, qala ba'du ahli ilmi, para ulama menuturkan dan menjelaskan tentang hadis ini kepada kita. Inna man nawal ma'siyata jaziman biqalbihi, bahwasanya siapa yang punya niat untuk melaksanakan sebuah perbuatan maksiat, termasuk dalam hal ini apa? Sebagai contoh hadis ini, ya, sebagai contoh hadis ini, siapa yang memiliki niatan untuk melakukan perbuatan maksiat dengan hatinya, dengan betul-betul tekad bulat dalam hatinya, yakunu athiman wa illam yaf'alha, ya, dia tetap akan terkena dosanya walaupun dia belum melaksanakannya. Orang yang membunuh, orang yang terbunuh, dia enggak membunuh. Dia punya ambisi untuk membunuh, tapi dia belum melaksanakan pembunuhan itu, tapi dia kedahuluan membunuh. Kata Rasulullah apa? Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Kata para ulama, dari ini di antara mereka ada yang berpendapat, dari sini siapa yang punya tekad bulat, ya, untuk melakukan satu perbuatan maksiat walaupun dia belum melaksanakannya, dosa. Ya. Limadza? Karena apa? Qalu li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-qatil wal maqtula fi an-nar fi 'adzabin wahid. Karena dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan sekali lagi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama satu tempat di dalam neraka. Kalau orang yang membunuh niatnya sudah terlaksana, orang-orang yang terbunuh niatnya belum terlaksana, tapi dia punya tekad bulat. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan maka dia terkena dosa. Masalah ini
sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil arafna dzambahu." Ya Rasulullah, kalau yang membunuh ini jelas dosanya, dia membunuh. Finnar, dia masuk neraka. Fama balul maqtul, bagaimana mungkin orang yang terbunuh itu bisa masuk neraka? Seakan-akan mereka mengatakan apa dosanya? Ternyata kata Rasulullah, innahu arada qatla akhi, atau innahu arada qatla sahibihi. Karena sebenarnya dia juga ingin membunuh lawannya. Idzan, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bimadza 'allala Nabi sallallahu alaihi wasallam adzab al-maqtul. Apa yang digarisbawahi oleh Rasulullah SAW dari hadis ini yang menyebabkan orang yang terbunuh di neraka? Apa? Yaitu karena adanya keinginan. Karena adanya keinginan. Dia ingin membunuh saudaranya terdahuluan, ya. Sehingga qalu, para ulama mengatakan, fadalla dzalika ala anna man arada al-ma'siyata iradatan jazimatan yu'aqab 'alaiha wa ya'tham. Dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini dalil bahwa siapa yang punya keinginan yang tekad yang bulat-bulat, walaupun belum terlaksana tekad bulat itu, ya, yang sifatnya maksiat, maka dia diadab, dihukum karenanya, dan kemudian dia berdosa karenanya. Baik, ya. Dan ini pun pendapat ulama yang seperti ini ada syawahidnya. Apa syawahidnya? Ada penguatnya, hadis yang lain. Wa yashhadu li hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penguat tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menyatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu sebenarnya untuk 4 kelompok manusia. Dunia itu untuk 4 kelompok manusia. Kalau dihitungi, kalau dilihat-lihat hanya untuk 4 kelompok ini. Pertama, di dunia itu ada abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ya, sekali lagi, dunia itu isinya 4 kelompok ini. Yang pertama abdun, yang pertama seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang luas dan ilmu. Ya, ini kelompok yang pertama. Seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang luas dan diberi ilmu. Uangnya soge, pinter. Orangnya kaya, alim. Ya. Dulu para ulama banyak yang seperti itu. Orangnya kaya, alim. Ya. Terus kemudian tentang kelompok ini kata Syekh Sulaiman, intabihu ya ikhwah, wa antum lan takhruju an haula'il arba'ah. Yang patut untuk kemudian kita perhatikan, yang harus kita sadari, bahwasanya kita ini nggak bisa keluar dari 4 kelompok ini. Apa kita termasuk kelompok yang pertama, kelompok 2, ketiga, atau keempat? Yang jelas dunia ini untuk 4 golongan. Isinya cuma 4 golongan itu. Pertama tadi apa? Orang yang diberi oleh Allah harta dan orang yang diberi oleh Allah ilmu. Ya. Fa huwa yattaqi fihi rabbahu. Dia dengan harta dan dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan dengan sempurna ketakwaannya kepada Allah. Ilmunya mengantarkan dia menjadi insan yang bertakwa, sehingga hartanya termanfaatkan dengan baik. Bahkan kata Rasulullah, wa yasilu fi rahimahu, dia pun menyambung tali silaturahimnya. Wa yu'allimu lillahi fi haqqa wa ya'lamu lillahi fi haqqa. Bahkan dia mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya tersebut dengan ilmu yang dimilikinya. Fa hadza bi afdhalil manazil. Maka kelompok yang pertama ini kelompok yang paling
utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk kelompok yang ini. Hadal awal, ini yang pertama. Yang kedua, wa 'abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Kelompok yang kedua adalah kelompok kumpulan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu namun tidak diberi oleh Allah harta. Tentunya ilmunya menjaganya, ilmunya mengaturnya, ilmunya mengkondisikannya, ya, ilmunya menunjukkannya kepada amal-amal yang saleh, termasuk amalan-amalan yang berkenaan dengan harta. Fa huwa shadiqun niyyah, sehingga orang ini menjadi orang yang punya niat yang tulus. Shadiqun niyyah, punya niatan yang tulus, bukan abang-abang lambe atau bukan apa lagi. Niatnya itu bukan abal-abal. Kemauannya keras, keinginannya tinggi karena ilmunya, namun apa daya. Kata orang, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Yang lain mengatakan maksud hati memeluk rembulan, apa daya ketinggian. Iya. Baik. Yaqulu, dia mengatakan, "Lau anna li malan," sungguh andai kata aku ini punya harta, la amiltu bi amali fulan, pasti aku akan melakukan amalan seperti amalannya fulan. Saya mau tanya, punya niat enggak ini? Punya tekad bulat enggak? Punya, tapi apa daya? Hanya ilmu yang dia miliki, harta terbatas. Harta dia sebagaimana kelompok yang pertama. Dia punya ambisi untuk beramal soleh, namun apa boleh buat, sehingga dia cuma bisa mengatakan, andai kataku punya harta seperti fulan, aku pasti akan melaksanakan sebagaimana amalan fulan. Pasti. Ya, saking kepinginnya niatnya ini. Contoh, tapi contoh loh ya, bisa benar bisa salah. Gak usah wis. Lah khawatir nanti kemudian dibilang anak itu ada ibu di belakang nih, Ustaz kok contoh lagi itu. Lah mungkin ada ustadznya kaya, terus kemudian istrinya lebih dari satu. Panjangan cuma jadi andai kata jadi ustaz, istriku lebih dari satu. Ya enggak, bukan itu. Misal ada seorang punya ilmu, dia diberi oleh Allah keluasan harta, dia berjuang di jalan Allah dengan ilmu dan hartanya. Dia menganjurkan, dia menjadi contoh. Dia menganjurkan, dia menjadi contoh. Bisa dia. Ya. Namun sisi yang lain hanya ada orang diberi oleh Allah ilmu, namun dia memiliki apa-apa. Dia hanya berambisi dan berjuang. Namun apa daya? Apa yang diinginkannya tak sampai pada maksud yang diinginkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa. Orang itu walaupun hanya dengan niatnya, dia enggak sampai melaksanakan apa yang diinginkannya karena keterbatasannya, pahala keduanya sama. Pahala keduanya sama. Ya. Hadza tsani, orang yang kedua ini, lam yarzuqhu Allahu malan. Orang ini dia diberi oleh Allah harta. Lakin razaqahu ilman nafi'an. Namun Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Fa huwa shadiqun niyyah, muhsinun bi niyyatihi. Dia hanya bisa menjadi orang yang niatnya baik. Hanya bisa berbuat baik dengan niatnya. Ya, niat yang tekad bulat. Makanya kata para ulama apa? In wil khaira walau lam taf'al. Niatkan yang baik walaupun tak sempat melaksanakan. Ya.
Yaqul, dia mengatakan, "Law anna li mithla mali fulan amiltu bi mithli amalihi." Kalau seandainya kau punya harta sebagaimana dia, pasti aku akan melaksanakan sebagaimana apa yang dilakukannya. Fa huwa bi niyyatihi, maka orang seperti itu fa ajruhuma sawa. Orang seperti itu pahalanya sama. Lihat tentang hadis yang kedua ini dengan hadis yang pertama tadi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh, orang yang dibunuh sama-sama neraka. Kata sahabatnya, Rasulullah, kok bisa yang dibunuh neraka? Yang membunuh. Kata Rasulullah, karena dia juga punya keinginan membunuh. Keinginannya dinilai. Ya. Keinginannya dijadikan alasan. Sebagian para ulama melihat di sini, maka dari itu, walaupun orang itu punya niat belum sempat melaksanakannya, perkaranya telah jatuh. Ini pendapat ulama yang pertama. Ya, hati-hati tatkala orang ingin melaksanakan memiliki hati. Jangan sampai hati ini dibiarkan terkungkung dalam perkara-perkara yang buruk. Bisa rusak ya amalan kita. Karena niatan kita yang rusak, ambisi kita yang rusak. Ternyata ambisi atau niatan itu yang kemudian mengeras menjadi tekad yang bulat, itu bukan sesuatu yang dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa abdun, yang ketiga, razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang diberi oleh Allah harta namun tidak diberi ilmu. Antum bayangkan, uangnya sogeng nggak duwe ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati para jamaah. Orang kaya nggak dikasih ilmu, itu pasti hartanya mencelakakan. Ya. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia membelanjakan hartanya tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa petunjuk. Wa la yattaqi fi rabbahu. Dan dia tidak menjalankan ketakwaannya kepada Allah dengan hartanya. Bagaimana menjalankan ketakwaan? Orang tak punya ilmu. Di sini nilainya ilmu sangat mulia. Al ilmu la yu'adiluhu syai'un. Ya. Madama niyatuhu sadiqatun. Ya. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun selama orang yang menuntut ilmu punya niatan baik. Al-Imam Ahmad ditanya, "Ya Rasulullah, ya wahai Imam, fa kaifa niyyah husnun niyyah, fa kaifa niyyatul khalisah?" Bagaimana niat yang baik itu, yang tulus itu? Idza nawa, kata beliau, bila dia meniatkan raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Bila dia meniatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lainnya, maka itulah niat yang baik. Ya. Lihat hadis ini. Orang yang diberi oleh Allah SWT harta, namun dia diberi oleh Allah SWT ilmu. Akhirnya apa? Dia membelanjakan hartanya di jalan yang salah. Dia tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan hartanya. Wala yasilu fi rahimahu. Dan dia tidak menyambung tali silaturahim dengan hartanya. Kebanyakan orang kalau sudah kaya enggak menoleh kepada saudaranya. Bahkan dianggap saudaranya mau menggerogotinya. Ya. Bahkan kadang-kadang untuk mencapai harta yang melimpah itu dia rela untuk menjatuhkan, bahkan mengorbankan saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tidak mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu, dalam hartanya. Fahadha, maka orang seperti ini bi akhbathi manazil, orang yang kedudukannya paling buruk, derajatnya paling rendah, paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita diberi oleh Allah keluasan rezeki, jangan sampai termasuk kelompok yang ketiga ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mengejar dunia namun lupa akan kewajibannya dia kepada Allah, akan hak hartanya terhadap dirinya karena enggak punya ilmu yang harus dimiliki. Hal salis, ini orang yang ketiga.
Ini orang yang ketiga. Orang pertama tadi apa? Diberi ilmu, harta dan ilmu. Derajatnya paling tinggi. Orang kedua hanya diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi niatannya baik terus, ya. Pahalanya sama dengan orang yang pertama. Sebaliknya orang yang ketiga hanya diberi harta, tidak diberi ilmu. Membelanjakan hartanya jalan dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membelanjakan hartanya yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengetahui haknya Allah pada dirinya dari hartanya tersebut. Sehingga apa? Dia malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Orang ini paling buruk kedudukannya. Lihat orang yang keempat. Wa abdun, kata Rasulullah SAW, lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Orang yang keempat adalah orang yang tidak diberi oleh Allah harta, tidak pula diberi ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Miskin ilmu, miskin harta. Kata pepatah dulu, saya masih ingat pepatah ini, tentang orang yang masa mudanya sia-sia. Bagiku hilang entah melayang, masa mudaku telah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku telah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup menyesali diri, miskin ilmu, miskin harta. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini. Ya, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Apa yang dibanggakan dari orang ini? Ya, dilihat hartanya tidak ada, dia tinggal lakunya naudzubillah, nggak punya ilmu. Sehari-harinya kemana Ustaz? Mau tak tahu. Jangan tanya orang seperti ini. Entah ke warung, ke pojok gang, ke mana lagi? Apa? Pinggir jalan, ya tidak tahu. Mungkin perempatan jalan, kempiang-kempiangan. Ya. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka pemuda, mungkin seperti anak-anak ngepang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini yang keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yaqul, ketika dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Antum lihat, dia enggak punya ilmu, ini bahaya. Enggak punya harta, sama-sama bahayanya. Maka dia akan menjadi borok. Yang dipikirkannya adalah sesuatu yang mungkar. Beda dengan orang diberi ilmu, yang dipikirkannya sesuatu yang ma'ruf, walaupun dia enggak punya harta. Tapi orang enggak punya ilmu, yang dipikirnya yang orang yang sesuatu yang mungkar. Dia melihat kepada orang yang ketiga. Dia melihat kepada orang yang kelompok ketiga yang hanya diberi harta oleh Allah SWT, enggak punya ilmu. Apa kata dia? Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Aduh, andai kata aku sugih, pasti aku akan berbuat sebagaimana perbuatan fulan. Banyak kan obrolan orang-orang awam. Aku nek sugih kawin papat. Tak punya ilmu, nafsu yang didahulukan. Ya. Tidak ada untuk upaya kemudian berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Ya. Yang dipikirkan nafsu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun. Orang ini dengan niatan yang besar yang dimilikinya seperti itu, walaupun sekedar niat, dia dengan orang yang tiga dosanya sama. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Diriwayatkan pula Imam Tirmidzi. Wa syahid minhu, yang menjadi patokan dia, menjadi permasalahan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdun lam yarzuqhu Allah malan wala ilman. Orang yang keempat ini, kata Rasulullah, orang ini enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan."
Kalau seandainya aku punya harta, aku pasti akan melakukan seperti amalannya fulan tersebut. Fahadha yu'akhad biniyatihi. Orang seperti ini diadab karena niatnya. Fawizruhu masawa. Maka dia dengan dosanya orang yang ketiga sama. Bedanya orang ketiga sudah melaksanakan, orang yang keempat cuma ambisi doang. Niatan doang. Tetap itu menjadi sebuah alasan bagi Allah untuk menjadikan mereka satu kubangan dalam apa? Dalam azab. Sebagaimana orang pertama dengan orang kedua nggak punya harta tapi dia punya ilmu dan dia berambisi untuk bisa beramal sebagaimana orang yang pertama. Dia, kata Rasulullah, dengan orang yang pertama itu pahalanya sama. Di sini kesimpulannya adalah bahwa sebuah niatan yang besar yang ada pada diri seorang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat satu ulama, sebagian kelompok ulama dalam menjelaskan tentang kita pentingnya menjaga niat atau menjaga hati. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama yang lain mengatakan kebalikannya. Innahu la yu'akhad 'ala niyyati fil ma'siyati. Ini bahwasanya orang yang punya niatan untuk maksiat itu tidak diazab lantaran karena niatnya. Kalau tadi apa? Diazab. Sudah berdosa. Pendapat ulama yang kedua enggak. Ini penting untuk mendudukkan perkara hadisun nafsi, suara hati yang menjadi niat ini. Ya. La yu'akhad bimujarradi iradatil qalbil jazimah. Seorang itu tidak diazab lantaran sekedar keinginan hati yang menancap. Enggak. Wa qala bihadza ba'd salaf. Bahkan sebagian ulama salaf itu mengatakan demikian pula. Qalu, mereka mengatakan li'annahu yadkhulu fi hadisin nafsi wa yadkhulu fil hammi. Karena perkara tersebut hanya sekedar bisikan hati atau kemauan yang kuat semata saat itu. وقد دلت الأحاديث على أن من هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب له شيء. Bahkan ada banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya siapa yang punya keinginan untuk berbuat keburukan namun dia tidak sempat untuk melaksanakannya, maka tidak tertulis baginya satu apapun. Ini ada hadisnya. Ya, yang mana kata Rasulullah SAW, siapa yang punya keinginan melaksanakan satu kebaikan, ya, maka tatkala dilaksanakan dia mendapatkan berapa? 10 pahalanya. Kalau belum melaksanakan tidak sempat cuma 1, kan begitu. Sebaliknya, siapa yang memiliki niatan untuk melakukan keburukan, ya, tetapi tidak terlaksana perkara tersebut, maka 1 pahalanya. Namun tatkala dia melaksanakannya, dosanya 1 bukan 10. Ya, hadis ini ma'ruf. Ya. Wa haqqaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini azan? Ya, azan dulu.
Baik. Bisa dipahami pembahasan dari hadis tadi? Baik. Kita masuk pada debat yang kedua, bahwa orang yang punya sekedar niatan namun tidak terlaksana itu tidak diazab. Kalau pendapat yang pertama tadi diazab walaupun sekedar punya niat. Nah, kita bagaimana mendudukkan masalah yang berbeda ini? Ini ngomong begini, ini ngomong begini. Kata Imam Ibn Taimiyah, bagus ini apa yang dijelaskan oleh beliau. Ya, disebutkan wa haqqaqa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-mas'alah tahqiqan 'aziman jaliyan. Al-Imam Ibn Taimiyah mendudukkan perkara yang berbeda ini dengan berusaha mendudukkan perkaranya dalam satu pengertian yang bagus. Artinya dua pendapat ini sebenarnya nggak berbeda, namun diletakkan ini maksudnya begini. Ya, ini maksudnya begini. Tabayyana anna al-irada al-jazima. Beliau menjelaskan bahwasanya sebuah tekad yang bulat, keinginan yang kuat atau tekad yang bulat, kita terjemahkan seperti itu, adalah taqtadil fi'la ma'al qudrah, adalah sebuah tekad yang bulat yang menjadikan orang itu mampu melaksanakan suatu perbuatannya atas niatnya tersebut. Itu tekad bulat. Ya, tekad bulat atau ambisi atau apapun yang kita pokoknya ada niatan. Yang menjadi dosa adalah sebuah ambisi niatan yang dia itu terlaksana dengan segala kemampuan. Maka itu yang kemudian menjadi dosa, kalau itu adalah suatu maksiat. Nah, kata beliau lagi, fa in lam yaf'al syai'an ma'a qudratihi fa innahu lam yujzam atau lam yujza. Kalau dia cuma sekedar niatan padahal dia mampu untuk berbuat, ya, maka ini bukan sebuah tekad bulat yang menjadi sebuah ambisi pelaksanaan sesuatu tersebut, sehingga dia tidak bisa dikatakan berdosa karena niatnya. Contoh, kata beliau, rajulun azama ala talaqi imraatihi. Seorang yang punya keinginan kuat untuk mentelak istrinya. Kadang rame, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Misalkan, iki wis rai abang, wis kabeh mboy apa? Mari sawat-sawatan piring, gelas, sandok kabeh wis mari. Ya. Dalam hati mangkel, kurang ajar, misalkan. Tak pegat kapok. Tapi belum terlaksana. Masih dongkol di hati. Pokoknya sudah tahu pokoknya. Meluap-luap sampai merah mukanya. Mungkin kalau keluar apa asap, mengukur asapnya mungkin. Ya. Ada tekad yang bulat untuk mentalak istrinya di saat istri dalam keadaan suci, belum tersentuh lah. Lah, bagaimana? Apakah jatuh enggak? Baru niatan. Kalau ikut pendapat yang pertama, jatuh.
Kalau itu pendapatnya kedua, enggak jatuh. Mazhab pertama jatuh, mazhab kedua enggak. Lah bagaimana ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini contohnya. Anda punya ambisi, Anda punya kekuatan, Anda punya keinginan kuat. Anda mampu mengucapkan mulio tak ternak tak megat. Nah, misalkan. Jadi, ini kan kemampuan untuk mengucapkan. Ya, sudah muruk, terlontar lagi. Wis pas mulai. Ya. Ya. Tapi itu tidak dilakukannya, padahal dia mampu untuk mengucapkan. Dia tahan itu. Ada niatan besar untuk, dan tidak ada yang menghalanginya untuk bisa mengucapkan. Ya. Ini dalam kondisi seperti ini belum namanya iradah jazimah. Keinginan tekad bulat yang betul-betul kuat sehingga terlontar. Tidak. Ini hanya sekedar sebuah apa ya? Apa nggak ngerti, saya nggak punya istilah dalam bahasa Indonesia. Ya dimaklumi. Iradah jazimah itu punya kekuatan untuk melaksanakan. Ini sekedar sebuah apa? Apa ya? Keinginan dalam hati, tapi belum terlaksana. Nggak ada yang menghalangi untuk melaksanakannya. Ya, apakah terlak? Enggak. Tetap status istrinya, karena keinginan tadi belum terlaksana dalam bentuk perbuatan ucapan. Ya. Kalau kemudian tekad ini terlaksana, terucap, maka jatuh. Jatuh. Karena orang itu dihukumi dengan hukumnya. Kalau dia sudah mentalak, punya niatan terucap, jatuh. Tapi kalau masih dalam hati, enggak. Ini. Makanya pendapat yang kedua ini, pendapat yang pertama ini terbantahkan oleh maksud yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Dia walaupun punya niatan yang kuat, tapi belum terlaksana. Sehingga dari sini bahwasanya sekedar niatan pun tidak bisa kemudian menjadikan orang itu dihukumi atas niatnya. Tidak bisa. Kalau sekedar niatan tok langsung dihukumi, ya berarti bojone mau gak payu lagi jadi bojone. Yang perempuan tadi nggak boleh dikumpuli. Jangan kayak Syiah. Ada sebuah cerita tentang keluarga Syiah. Sebuah keluarga ya, dia punya istri, punya anak. Istrinya sakit di rumah sakit. Dia harus kerja. Sakitnya lama di rumah sakit. Yang laki-laki harus kerja. Anaknya harus ada yang merawat. Yang merawat adiknya istrinya. Bingung dia. Dia punya kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Apalagi orang Syiah, mut'ahnya main. Ya. Mau kepada istrinya di rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya, ya. Di sana ada adiknya istrinya, nggak mungkin menikahi dua-duanya, kan nggak mungkin. Minta fatwa kepada ini para mula mereka, namanya ya ajaran sesat, ya pasti fatwanya sesat. Apa katanya? Bisa gampang itu, kamu punya niat, kamu niat talak istrimu, ya kan sudah jatuh, kata dia. Kamu kawin mut'ah sama adiknya. Walaupun istrimu nggak tahu, tapi kamu punya niat talak, jatuh. Kamu bisa kumpul dengan istrinya, dengan adik istrimu. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, syaitannya lah itu. Nanti kalau sudah selesai masa ininya, sudah kamu talak, kamu kemudian punya niat kembalikan lagi istrimu pada ikatanmu.
akur lagi jadi keluarga yang satu. Coba, na'udzubillah min dzalik. Sesat menyesatkan. Ya, sesat menyesatkan. Ya, kita lihat lagi. Ya, naqulu hadza iradatu laysat jazimah. Jadi orang yang punya niatan untuk mentalak istrinya itu bukan sebuah tekad bulat yang betul-betul menjadi sebuah keinginan besar pada dirinya. Kenapa? Li'annahu law kana jaziman la fa'ala. Karena kalau seandainya itu merupakan tekad bulat pasti dia akan melaksanakan. Dia hanya sekedar nafsu sesaat. Hanya sekedar amarah sesaat. Walaupun diri dengan niat besar, tapi bukan sebuah tekad yang bulat. Li'annahu qadir, karena sebenarnya dia adalah orang yang mampu. Ya, la yujadu ma yamna'uhu, tidak ada penghalang baginya untuk mengucapkan kamu aku talak, tidak ada. Fama dama annahu lam yaf'al, selama dia enggak mengucapkan kalimat talak, ya, alimna annahu lam yurid iradatan jazimatan, maka itu berarti dalam hatinya bukan sebuah tekad yang bulat. Karena tekad yang bulat, tekad yang kemudian terlaksana oleh sebuah kekuatan yang dimiliki, ya, oleh sebuah tekad yang oleh sebuah kekuatan yang dimiliki. Ya. Walidzalik, oleh karena itu, dhahaba jamaahir ulama, maka jumhur ulama, ini kata Ibnu Taimiyah mengatakan ila anna man nawa talaq biqalbihi la yaqa talaquhu. Siapa yang punya niatan untuk mentalak istrinya hanya sekedar niatan, talak ini enggak jatuh. Status istrinya tetap status istri. Tidak bisa jatuh karena ingin niat mentalak. Walaupun niatan itu muncul meletup-letup 1000 kali. Keker, kurang ajar talak. Tapi enggak ngomong. Ya. Keker lagi, muncul lagi niatan lagi. Keker lagi, muncul lagi. Ya, tetap masih sah suami istri. Dan hati-hati ikhwan, hati-hati dengan kalimat talak ini. Ya, sebagaimana kita mengucapkan qabiltu itu mudah, maka talak ini kalimat yang mudah pula untuk ucapkan. Hati-hati, jaga lisan ini. Pikirkan masa depan anak, jangan mikir awake dewi. Kasihan mereka, kepada siapa mereka akan berteduh. Ya, sudahlah, masa indah sudah lewat, tinggal masa istighfar, masa syukur. Loh, kok senyum saya ngomong seperti ini? Bener toh? Ya, selama masih bisa sama-sama menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayo tegakkan sunnah itu. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Jangan mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Ingat, rumput Anda lebih hijau, lebih subur. Ya. Bahkan rumput tetangga kadang-kadang imitasi. Bener. Anda kan hanya lihatnya casing. Anda nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Syukuri dengan apa yang telah Allah berikan pada diri Anda. Kata Rasulullah, yafruq mu'minun mu'minatan in kariya minna khuluqan radiya min akhar. Tidak seyogyanya seorang laki-laki, seorang suami membenci seorang istri atau seorang mukminah. Tidak seyogyanya. Lu mas, kenapa sangat benci? Boh, kau makal aku. Jangan. In kariya minna khuluqan radiya min akhar. Kalau dia enggak suka dengan satu sisi sifatnya, dia akan suka dengan sifat yang lainnya. Gak ayu, gak popo, tapi masa ini enak. Aku bersih. Bener, belonjo enggak akeh-akeh. Tanya kepada mereka. Cantik, tapi Anda harus bandani. Ya. Belum lagi kalau kemudian gampang capek, mas tuku wae mas yo, kon tuku wae, rasakno. Bener ini, ya, syukuri sudah wes, sudah. Yang jelas Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, wal-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Surah An-Nur ini. Kata Allah,
orang laki baik, orang wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Sebaliknya, wanita yang jelek, yang jahat, yang buruk perangai, yang buruk akhlak imannya untuk laki-laki yang sama juga seperti itu. Laki-laki seperti itu juga untuk wanita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ingin mendapatkan calon yang baik, perbaiki diri dulu. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu satu sama yang lainnya teman sejoli. Fama ta'arafa i'talafa wa fama tanakara ikhtalafa. Ya. Kalau ada sesuatu yang cocok pasti satu. Kalau ada sesuatu yang enggak cocok pasti pisah. Masa arek masjidan cari bojo nang ngene mall. Iki naudzubillah min dzalik. Ya. Keliru. Sudahlah. Kalau kita memang senang dengan sunnah, cari yang sunnah. Ya, cari yang sunnah. Cari yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Jangan kemudian aku bisa untuk mengaturnya. Iya, pertama, selanjutnya Anda akan dikungkung. Betul. Baik. Saya lanjutkan sedikit sampai jam 7. Idzan ya ikhwah, kata Syekh Sulaiman, al-irada al-jazima, keinginan yang kuat, tekad yang bulat itu adalah taqtadil fi'la ma'al qudrah, adalah keinginan yang diikuti dengan perbuatan. Yang diikuti dengan perbuatan, ada kemampuan. Ya, wala yatakhallafu anha al-fi'lu illa al-ajaz. Dan tidak akan mungkin keinginan bulat itu tidak terlaksana melainkan karena adanya halangan. Contoh, dua orang tadi yang berseteru, al-qatil wal maktul finnar, kata Rasulullah SAW. Betul? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-qatil finnar, yang membunuh di neraka. Kenapa kok yang maktul di neraka, yang dibunuh? Karena dia juga berusaha membunuh saudaranya. Dia punya keinginan yang keras, irada jazimah, tekad yang bulat untuk membunuh lawannya. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, tetapi ada al-ajaz. Apa ajaz? Dia punya kelemahan yang akhirnya didahului oleh temannya, oleh lawannya. Dari sinilah kemudian hukum itu berlaku. Dia berdosa karena dia punya keinginan kuat, dia punya niat, dia ternyata juga melakukan, cuma kedahuluan. Paham? Contoh lagi, orang yang punya niatan untuk berzina. Nas'alullah salamah fi rabbil alamin. Hati-hati. Ya, orang punya kemauan untuk berzina, punya niat untuk berzina. Ya. Kalau menurut mazhab yang pertama, jatuh enggak? Jatuh. Tapi kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum, tidak. Itu hanya sekedar niat. Dia punya keinginan untuk berbuat zina. Yang namanya perbuatan ingin berbuat zina, ya, pasti harus ada action, kan begitu? Tidak akan mungkin orang duduk saya ingin zina, enggak ada. Pasti ada action. Ya. Action yang dia mampu untuk melaksanakannya, entah itu dalam bentuk pandangan mata, dia melihat. Makanya hati-hati, pintunya zina itu salah satunya dari mata. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Da'wah Dawa, perhatikan 4 pintu maksiat ini: pandangan mata, khayalan, obrolan, melampah-melampah. Dulu jalan-jalan sore, zaman saya masih kecil ada jalan-jalan sore. Gak tahu kalau sekarang apa istilahnya? Ya? Hah? Apa mas? Apa bolang? Bolang apa bolang? Tidak paham saya. Ya. Dia punya niatan, tapi niatan itu tidak akan mungkin tertulis kepadanya untuknya atasnya dia berbuat zina. Tidak. Kecuali kalau dia telah melaksanakan niatannya dalam bentuk action, memandang. Makanya mata ada pandangannya, ada zinanya, berjalan, mencari, mengendus-ngendus, ya.
hal-hal yang menjadikan dia sampai terjatuh pada zina, itu sudah tertulis di situ. Makanya tangan ada zinanya, terus mata ada zinanya, dan itu semuanya dibenarkan oleh farji. Ya, selama niatannya tersebut membawa pada proses action, ya, dia punya kekuatan di situ, baru tertulis catatan orang itu berdosa. Nas'alullah sallallahu alaihi alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.